Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Al-Irsyad kelas 6, kita kembali belajar tentang PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada bab yang ketiga, yaitu keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Anak-anak, keragaman yang ada di Indonesia. Sebenarnya keragaman di Indonesia itu dapat bisa menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia, dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Bahkan keragaman itu menjadi sebuah kekayaan bagi bangsa Indonesia kalau dikelola dengan baik. Bukankah para wisatawan asing datang ke Indonesia sehingga kita memiliki devisa yang cukup banyak dikarenakan mereka datang ke Indonesia karena melihat berbagai macam keragaman budaya di negeri ini. Bukankah mereka datang ke negeri ini karena banyaknya keragaman-keragaman budaya, keragaman-keragaman sosial yang ada di Indonesia. Karenanya keragaman bagi bangsa Indonesia itu bisa menjadi sebuah kekuatan, bisa menjadi sebuah kekayaan, bisa menjadi sebuah anugerah. Namun, keragaman dapat pula menjadi kelemahan, bisa menjadi musibah bagi bangsa Indonesia. Ketika bangsa Indonesia tidak bisa mengelola keragaman itu. Justru dengan keragaman itu, karena memang keragaman menjadikan kita gampang berpecah. Menjadikan keragaman itu gampang seseorang itu saling menghina antar sesama. Ketika kita berbeda, ketika kita beragam. Makanya ketika keragaman itu tidak bisa dikelola dengan baik, dia bisa menjadi kelemahan bagi bangsa Indonesia. Karenanya keragaman itu harus disikapi dengan baik supaya dia menjadi kekuatan bagi bangsa kita. Dan jangan sampai kita mensikapinya dengan sikap yang tidak baik sehingga keragaman itu bisa menjadi musibah bagi bangsa Indonesia. Masih ingatkah kita atau masih ingatkah kalian dengan 3 macam keragaman yang ada di Indonesia? Ingat pelajaran kelas 5 kemarin, ada 3 macam keragaman. Yang pertama, keragaman sosial, yaitu keragaman yang meliputi suku, agama, dan mata pencaharian. Yang kedua, keragaman budaya, yaitu keragaman yang meliputi rumah adat, keragaman yang meliputi baju daerah, kesenian daerah, senjata tradisional atau senjata daerah, dan bahasa daerah. Indonesia banyak sekali keragaman budayanya. Dan yang ketiga, meliputi keragaman ekonomi, meliputi bangsa Indonesia itu banyak sekali mata pencaharian yang ada. Ada yang ekonominya pertanian, ada yang industri, ada yang perdagangan, ada yang pertambangan, dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk keragaman ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana upaya keragaman dijadikan oleh bangsa ini sebagai kekuatan bangsa Indonesia? Bagaimana sih supaya keragaman itu menjadi sebuah kekuatan? Apa upayanya? Ada beberapa upaya. Yang pertama, semboyan bangsa ini. Para pendiri bangsa kita tahu betul bahwa keberagaman di Indonesia itu menjadi kekuatan bagi bangsa kita, menjadi kekayaan bangsa kita. Makanya mereka berpesan lewat lambang negara yaitu Pancasila, di kaki burung Garuda tertera pesan mereka. Tertera pesan mereka yang berisi pesan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itulah pesan dari pendiri bangsa supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Kemudian yang kedua, upaya menjadikan keragaman sebagai kekuatan adalah kita selaku generasi penerus harus menerapkan sikap persatuan, saling menjaga, saling menghargai perbedaan yang ada. Maka kalau ini ada pada diri kita, pada bangsa ini, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu saja yang mungkin bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas lebih dalam 3 macam keragaman ini. Keragaman sosial, keragaman budaya, dan keragaman ekonomi.
Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.